pengukuran daya di DC kemarin ya. Oke, dan nanti di dalam perangkat voltmeter ini ada perangkat, ya istilahnya ada bagian yang bernama current coil, kumparan arus, dan ada kumparan tekanan yang kita namakan pressure coil. Ya, ini cenderung ke untuk eh, tegangannya, dan ini untuk arusnya ya. Nah, ini juga gambar ini menunjukkan satu tipe voltmeter ya. Mungkin di dalam kuliah kita tidak banyak yang dilihat untuk voltmeternya, tapi menurut saya adalah secara prinsip dari pengukuran dengan menggunakan voltmeter ini. Ya, kalau kemarin untuk amperemeter maupun voltmeter ya, itu bisa dikatakan di dalam perangkat itu kita mengasumsikan bahwa ada eh, resistansi dalam atau tahanan dalam perangkat dari ammeter maupun voltmeter. Nah, di dalam voltmeter sendiri juga di sana nanti ada ya rangkaian-rangkaiannya yang bisa juga menimbulkan yang namanya ya sedikit koreksi lah, error begitu ya. Nah, ini yang nanti ya karena memang perangkat tidak mungkin sempurna semuanya, sehingga nanti juga ada. Namun demikian mungkin ini dalam analisis ini kita bisa analisisnya dibatasi di dalam dua hal utama, yaitu yang terkait dengan arus maupun terkait dengan tegangan gitu ya. Yang namun demikian di sini error-error yang mungkin terjadi dalam suatu wattmeter ya, khususnya untuk wattmeter tipe elektrodinamometer ya. Kan ada beberapa tipe yang lain ya. Demikian kita mengambil satu sampel ini. Ya, error yang terjadi itu adalah terkait dengan induktansi di dalam coil PC. Ya, di sini ada coilnya ya, lilitan begitu, dan ya ini namanya pressure coil. Selain itu juga ada kapasitansi coil di current coil ini ya. Nah, ini muncul di ini ya. Dan ini kalau kita mau lebih detail, memang dalam menganalisis satu rangkaian secara utuh ya, di sana mungkin ada error juga yang disebabkan oleh koneksi, karena memang kalau namanya koneksi itu ada resistansinya, tidak murni semuanya ya. Jadi ya bisa dikatakan ya kecil sebetulnya ya, tapi juga kalau kita analisis memang itu terjadi di situ. Hanya memang nilainya sangat kecil, dan nanti mungkin di dalam analisis ini kita bisa mengabaikan juga ya. Oke, dan di sini ada error yang disebabkan oleh arus eddy ya, atau istilahnya eddy current ya. Itu memang arus yang ada di dalam rangkaian ya, khususnya yang terkait dengan lilitan ya. Nanti di sana ada. Jadi memang kaitannya arus eddy ini atau istilahnya eddy current ini adalah satu arus listrik pusar ya yang muncul dalam konduktor ya, dan di sini memang konduktor khususnya dalam trafo nantinya lilitan segala macam itu akan sedikit apa namanya memunculkan medan magnet nih ya. Jadi ini memang yang kayak arusnya itu kayak pusaran gitu ya, berputar gitu ya, melingkar gitu dalam konduktor yang ada di dalam rangkaian itu ya. Ya, memang ini nanti arus eddy ini ya tidak diinginkan, karena memang ada arus yang karena putaran tadi muncul menjadi panas ya, rugi-rugi dayanya itu karena panas itu maka dia akan ada errornya. Ini memang eh, terjadi ya bila ada magnet yang ya, karena ada lingkaran lilitan tadi ya, dalam melihat gambar yang di sini ini juga ada lilitan-lilitan yang
nanti muncul arus eddy tadi. Kemudian ada juga error medan magnet, ya kembali lagi karena lilitan ini juga, ya ada medan magnet yang muncul ya, eh, dan ini bisa mempengaruhi ya. Oke, ini vibrasi ya getaran, tapi ini relatif sangat kecil vibrasi perangkat dari ini ya, apa namanya, eh, jarumnya ya. Dan hal yang lain karena di sini ada arus eddy, kemudian juga muncul adanya kalau memang dipakai secara terus menerus gitu, ada muncul error karena panas yang ada gitu ya. Dan namun demikian ini panas ini bisa dikatakan ya kalau pengukuran memang eh, relatif tidak lama lah gitu ya, sehingga pengaruh untuk ini ya, ya di untuk ya kalau peralatannya memang harus mengukur terus menerus ya bisa juga sih nanti muncul error suhunya. Tapi kalau misalnya dalam percobaan-percobaan begitu ya mengukur testing kualitas tertentu gitu ya, itu relatif lebih cepat dan mungkin error suhu ini bisa diabaikan lah sedikit ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah satu metode ya dua metode tepatnya nanti metode mengukur ya. Nanti kita akan analisis kalau ini adalah satu metode mengukur yang mungkin kemarin masih ingat menempatkan voltmeternya dekat dengan beban dan menempatkan voltmeter jauh dari beban ya. Nah, ini salah satunya. Jadi eh, kalau misalnya kita mau mengukur daya dari satu perangkat gitu ya, tepatnya rangkaian AC gitu ya. Nah, ini nanti beban di sini ya, ini rangkaiannya ya di sini ada voltmeternya sebetulnya, dan voltmeter ini yang ini di apa namanya disetarakan lah ya, rangkaiannya sudah seperti ini. Nah, di mana ini ada coil current coil dan di sini ada pressure coilnya di sini. Jadi ini analogi ya. Nah, itu. Oke, nah ini adalah tuh contohnya. Jadi ada dua cara mengukurnya begitu ya. Yang pertama di sini untuk current coil yang mendekati dengan beban ya ini, dan di sini ada arus mengalir yang nanti akan berpisah begitu ya. Dalam hal ini nanti arus utamanya I itu nanti terpecah menjadi arus C dan arus P. Arus C yang katakan arus yang mengalir pada current coil, dan arus P adalah yang IP yang mengalir pada pressure coil. Ya, ini. Nanti kita lihat di sini. Ya, kemudian juga kita bisa melakukan pengukuran dengan cara yang sedikit berbeda. Ini yang pertama di atas, yang kedua di bawah ini. Ya, di sini arus yang mengalir di sini ya posisinya, dan di sini ada cabangannya. Jadi untuk posisi IC yang harus mengalir di current coil itu nanti terpecah ya menjadi I load ya, ini adalah yang mengalir pada beban, dan IP yang mengalir pada pressure coil ya. Dan di dalam ini ada kita beri satu resistansi ya. Ini resistansi V ini yang diantara ini ya. Oke, satu contoh ini wattmeter tipe elektrometer ya, mempunyai current coil ya, mempunyai current coil dengan resistansi sebesar 0,1 ohm. Jadi current coil di sini resistansinya adalah 0,1 ohm ya. Sementara ini untuk kumparan tekanan pressure coil yang punya resistansi sebesar 6,5 kilo ohm ya.
Dan kalau kita lihat di sini untuk resistansi di dalam kumparan arus ini ya sangat kecil ya. Nah, sementara kalau untuk eh, resistansi dalam di kumparan tekanan ya pressure coil yang di sini ya bisa dikatakan kemarin kita analogikan fungsi seperti eh, voltmeternya ya. Ini mempunyai resistansi yang cukup tinggi dibandingkan dengan ini. Ya, jadi ini kalau 0,1 ini 6.500. Jadi seberapa 13.000 kalinya ya untuk resistansinya. Ya, jadi arus yang memang mengalir di sini bisa dikatakan hambatannya sangat kecil ya, sehingga IC-nya sendiri ya tidak habis di sini ya, tapi bisa mengalir. Jadi kalau 0,1 ohm sangat kecil ya. Sementara di sisi lain yang diparalelkan dengan apa namanya beban gitu, ya ini untuk resistansinya bisa dilihat sebagai resistansi yang cukup tinggi ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada dua tipe pengukuran nanti kita akan amati ya. Hitung persentase kesalahan ya. Sekali lagi dalam kaitannya mengukur, nah mengukur yang mana yang kira-kira bisa dikatakan mempresentasikan hasil pengukuran yang optimal ya sesuai dengan realnya gitu ya. Nah ini itu persentase kesalahan saat meter bukan dengan satu kumparan arus sisi beban. Jadi kumparan arus di sisi beban. Nah ini ya bisa dikatakan yang ini. Kemudian kumparan tekanan di sisi beban. Nah ini yang artinya seperti ini. Kalau kita lihat sekilas bahwa CC diseri dengan load ya untuk yang pertama. Sementara kalau untuk yang kedua ini ya untuk PC-nya diparalel dengan load dengan beban. Ya, di sini seperti kemarin kita lihat lah. Ya, oke. Hitung persentase kesalahan saat meter dihubungkan dengan kumparan arus ke sisi beban. Nah, kita akan coba lihat ini dulu. Ya, oke. Nah, beban ditetapkan sebagai ya ini untuk bebannya ada eh, ya, 12 ampere yang mengalir di sini ya dengan tegangan di situ adalah 250 volt. Ya, jadi di sini ada tegangan 250 volt dan arus yang mengalir sebesar 12 ampere. Oh, ini sebentar. Ya. Dan nanti ada faktor daya senilai sama satu ya, cos pi sama dengan satu. Oke, itu yang A. Jadi nanti kita akan lihat ini dulu, kemudian akan lihat di sini. Sementara nanti kita juga akan melihat bagaimana kalau misalkan dalam bebannya itu ada arusnya 12 ampere dan tegangan yang ada itu adalah 12 volt dengan faktor daya lagging tertinggal 0,4 dan cos P sama dengan 0,4. Ya, sebagai recalling kemarin kita sudah melihat sekilas bagaimana definisi dari cos P sama dengan 1 dan cos P kurang dari 1. Ya, mungkin kemarin ada juga bertanya bahwa kenapa Kospi yang realnya 0,8,9 ya memang dalam prakteknya untuk Kospi yang bisa dikatakan maksimal ideal itu ya di kisaran pengalaman itu di 0,8, 0,9 gitu ya. Tapi untuk soal ini ya soal saja bisa dikatakan ya sekedar soal ya untuk 0,4. Ya, oke. Nah, bagaimana untuk eh, penyelesaiannya ya? Yang pertama untuk rangkaian yang di sini di mana current coil ini dekat dengan beban ya. Jadi alirannya bisa di ya colokannya itu bisa dialinkan seperti ini.
ya. Dan di mana nanti di dalam beban ada arus mengalir 12 ampere dan nanti ada tegangan 250 di dalamnya, terukur 250 dengan cos pi sama dengan 1. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kemarin ada daya nyata, daya aktif ya, kemudian ada daya reaktif juga, daya semu ya. Kita kemarin ada nyata atau aktif, ini ada reaktif dan ada semu ya. Nah, bila diketahui untuk daya nyata, daya aktifnya itu adalah VI cos I ya. Mungkin kalau saya recalling kembali untuk mengingatkan kembali. Nah, ya, ini sekedar recalling tadi. Ya, daya aktif, daya nyata dan daya reaktif dan semu. Daya aktif adalah daya nyata atau daya sebenarnya, ya itu, dan daya reaktifnya dan daya untuk semuanya, ya. Jadi untuk kasus yang ini kita coba untuk melihat daya nyata atau daya aktifnya VI cos J, ya cos J-nya cos pi lah tadi. Ya kita bisa ganti cos pi, bisa ganti cos J ya. Berarti, istilahnya ya namanya parameter aja, tapi yang pasti bahwa ini menunjukkan dari faktor dayanya. Ya, ini faktor daya 1, berarti VI cos J, maka V 250, I-nya 12, dan cos pi-nya adalah 1. Ya, nah ini daya nyatanya atau daya aktifnya itu adalah 3000 watt. Ya, sementara nanti daya yang hilang ya, karena kita melihat di sini ada kumparan. Ya, kumparan koil dan di sini ada daya juga di sini. Ya, kemudian karena kita bicara tentang daya hilang yang positif seperti ini, ya, eh, maka kita bisa lihat bahwa CC-nya di current coil itu karena kita bicara arus, kemarin kita lihat bahwa dayanya itu bisa I kuadrat R atau P sama dengan V kuadrat per R. Dalam kasus ini, untuk yang current coil kita menggunakan persamaan yang ini. Ya. Jadi I kuadratnya ada 12 ampere dikuadratkan. Kemudian RC tadi diketahui bahwa mempunyai ini, tahanan dalam yang sangat kecil 0,1. Ya, sehingga kalau dikatakan bahwa daya hilang di sini ada 14,4 watt, ya 12 kuadrat sama dengan 144 ya, dikalikan 0,1 untuk resistansi dalam dari coil ya, current coil. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa yang total daya terbaca ya itu di sini ya, ada di sini dan ada di sini ya. Dan kalau kita lihat berarti ada di sini dan ada di sini, yaitu 3000 ditambah dengan 14,4 karena 14,4 yang ada di sini ya, ini di sini. Jadi total daya terbaca adalah di 3000 plus 14,4. Hmm, sini ini 14,4 dan sini ada 3000. Ya, ini untuk rangkaian satu ya. Kemudian kalau untuk rangkaian di sini yang satunya lagi, rangkaian kedua ya, di mana bisa tadi disampaikan bahwa untuk pressure coilnya dia eh, di dekatnya ini ya, kumparan tekanan di sisi beban.
Nah, ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, dan kalau kita lihat bahwa untuk daya nyatanya itu sama V I cos Y. Sementara daya hilang di sini karena apa namanya? Karena adanya pressure coil, ya, rumusnya adalah PC sama V kuadrat per R, ya. Sementara di sini V-nya 250, ya. Sementara untuk resistansi di pressure coil yang tadi adalah 6,5 kilo ohm. Di sini adalah 6.500, sehingga total dari daya hilangnya adalah ini, ya. Dan ya bisa dikatakan bahwa ini nanti dari total daya terbacanya, ya, itu adalah total dari yang hilang dan total yang daya nyatanya, yaitu sebesar 3.000 plus dengan 9,6, yaitu 3.009,6, ya. Ya, jadi nanti sekilas bahwa deflect, ya, ataupun simpangannya, ya, penambah karena adanya daya yang terbaca itu jadinya memang menambah dari hasil pengukuran, ya, yang daya yang ada di dalam eh, pressure coil maupun yang ada di current coil. Ya, di dalam kasus ini untuk eh, total dayanya, ya, ini adalah daya di beban dan daya yang berlaku di pressure coil, sehingga 3.096. Ya, secara implisit bahwa mengukur yang di dekat pressure coil itu defleksnya bisa dikatakan yang lebih rendah daripada yang, ya. Dan mungkin kita juga recall kembali terkait dengan ini, kemarin juga bisa pertemuan sebelumnya, ya. Ya, kalau tadi mengukur daya yang ini, ya, di pengukuran yang lebih ini, di mana untuk voltmeternya, ya, voltmeternya bisa yang dekat dengan beban itu yang bisa dikatakan lebih ya, efisien ataupun lebih mendekati realnya, ya. Oke, nah itu tadi adalah wattmeter dengan apa tipe elektrodinamometer, ya. Ada wattmeter yang lain lagi juga, ya. Ada wattmeter tipe induksi, ya, tipe induksi. Ya, ya, mungkin di dalam kuliahan kita kita tidak mendetail terkait dengan induksinya, tipe-tipenya, ya, karena memang kita bukan di fisika, ya, di dalam fisika materialnya, ya, begitu, ya. Tapi ini bagaimana kita pemanfaatannya, ya, meskipun kita harus juga tahu dasar-dasarnya, ya, tapi tidak mendalam. Nah, ini adalah perbedaan wattmeter yang dua wattmeter, dinamometer, dan induksi. Jadi kalau di dalam dinamometer, current coil dibagi dalam dua bagian, ya, ini. Dan untuk pressure coil satu, ya, seperti gambar yang di sini. Nah, ini current coilnya dua bagian dan pressure coil satu, ya. Kalau untuk induksi, ini current coil dan pressure coilnya ada masing-masing dibagi dua, ya. Oke, di sini pressure coil adalah moving coil. Kalau di eh, induksi tidak ada sama sekali yang untuk movingnya, ya. Pointernya ada di moving, ya, pressure coilnya ini. Dan sementara kalau ini untuk pointernya ada di disk sendiri, ya, di piringan sini, muter gitu, ya.
Nah, untuk dynamometer ini untuk bagus di AC maupun untuk DC ya. Tapi kalau yang induksi dia dia bagusnya atau bisa tepatnya bisa dia hanya di AC. Kalau DC tidak. Nah, ya ini perlu untuk penggunaan semacam cairan ya. Dan ini ada eddy current damping yang ya untuk mencegah deflectnya gitu ya, dampingnya. Itu dengan eddy currentnya. Perlu perlu satu cara untuk meredam dari pergerakan apa pointernya ya agar tidak terus-menerus ya itu dengan ya. Dan kalau untuk dynamometer ini bisa digunakan untuk rangkaian yang berfluktuasi ya, jadi naik turun gitu ya, baik frekuensinya maupun tegangannya. Jadi ya kalau misal tegangan untuk AC bagus ya, kalau AC yang di tempat kita itu frekuensinya kadang dijaga 50 ya, ya 50 dijaga, tapi kadang naik sedikit, ada turun sedikit ya terkait dengan bebannya juga pengaruh. Demikian juga dengan tegangan, tegangan sendiri. Mungkin Anda pernah pernah ngamati nggak? Ada yang pernah ngamati? Nanti mungkin Anda kalau pas di rumah atau di kos-kosan ada multimeter gitu ya. Anda bisa coba untuk melihat bagaimana tegangan yang ada di rumah. Ya, itu kadang tegangannya bisa dikatakan naik turun juga ya. Oke. Ya, ini adalah terkait dengan apa namanya wattmeter ya. Oke, mungkin sebelum apa Pak, saya kemarin juga explore ya. Barangkali nanti Anda bisa juga coba ya satu apa namanya. Ya, saya kemarin coba explore lagi ya. Ada satu website yang menurut saya cukup bagus ya. Nanti Anda bisa coba untuk mengeksplor begitu ya. Ini adalah satu website yang bisa membantu kita dalam penggunaan mengamati lah, mengamati sinyal gitu ya, tegangan gitu ya. Nah, ini nggak problem ya. Lama. Jadi nanti besok kalau sudah Anda praktikum ataupun mati oscilloscope ini bisa coba dilihat dulu, bisa dipakai, digunakan ya untuk mengamati. Ya, jadi waduh, ini. Ya, ini menurut saya bagus untuk bisa mengamati satu pola ya, ataupun sinyalnya ya, tegangannya segala macam. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat yang simpel aja bagaimana arus di sini ya, ada sini daya, kita bisa lihat bagaimana untuk eh, arusnya ya. Nah, ini kita bisa lihat mengamati ini ampere meter dan berapa nilainya ya. Nah, ini bisa ya, bisa dikatakan ini adalah satu yang bisa menggambarkan untuk osiloskopnya nantinya. Ini gambarnya. Jadi, kalau Anda bisa mengubah-ubah lagi gitu, kalau misalkan mau
ngambil ya ini untuk voltmeter ya kita bisa geser di sini. Oh ini nggak ada nih ya. Kita cari rangkaiannya. Jadi kita ganti aja di sini. Ya, ini ada contoh banyak ya. Anda bisa gunakan. Ya, kita bisa menggunakan ya, misalnya mengukur volt ini berapa tegangan yang ada di sini. Ya, dah. Nah, ini ada pembangkit tegangan supply ya, power supply-nya ya. Kita bisa connect di sini, kita bisa connect di sini, dan nanti kita bisa lihat juga ya berapa nih tegangannya. Coba simulasi. Nah, ini. Nah, ini kita bisa lihat untuk ini kita lama-lama nggak perlu menghitung ya, cukup menggunakan ini kelihatan bahwa ini ada tegangan sebesar 4 volt gitu ya. Ini menurut saya cukup impresif untuk berlatih ya atau melihat tadi. Ini bisa digunakan untuk ini. Jadi nanti Anda bisa mengukur ya, mengukur tegangannya berapa, dan juga bisa mengukur arusnya ya. Misalnya kita ambil kita ukur, kita putus dulu ini harusnya. Ya, putus, kita masukkan ke sini, kita masuk ke sini. Ya ini terus kita bisa jalankan. Nah ini kita bisa lihat arusnya berapa. Nah ini arus, nah ampernya berapa. Ya ini harus arah karena masuknya berlawanan. Nah ini karena berlawanan maka arusnya adalah negatif. Ya ini negatif eh, min 2. Nah ini mungkin ya bisa kita stop dulu. Oh, hmm. Nah ini misalkan ini kita balik. Kita coba balik ke sini. Kita balik sini. Ya, nah, ini ampernya eh, kita bisa lihat di sini. Nah, 2 ampere ya. Ini cukup impresif lah. Ini bisa kita potong misalnya. Kita bisa. Hmm. Oke lah, ini contoh nanti kalau Anda mau latihan atau apa pakai URL ini, website ini bagus ya. Nih, oke lah. Ya karena memang satu contoh ampere meter gitu ya. Ini nanti misalnya juga jadi osiloskop kalau kita ganti dengan tegangan bolak-balik ya segala macam. Oke, ya nanti silakan Anda bisa mencobanya. Ya, oke. Ya kembali kita lanjutkan dulu untuk materi kita. Nah sekarang kita lanjutkan untuk mengukur daya di fase banyak ya. Kemarin fase satu fase, kemudian kita gunakan untuk
wattmeter, kemudian kita sekarang akan mengukur di fase banyak. Ya. Jadi dalam pengukuran daya di sistem fase banyak, ya, itu nanti bisa menggunakan dua metode dengan 2 ampere meter maupun dengan maaf, 2 wattmeter dan atau 3 wattmeter ya. Namun demikian untuk pengukuran ini juga tergantung dari bebannya. Ya, kalau kita tahu bahwa dalam fase banyak ini kita bisa dikatakan kita ada 3 fase, gitu. Fasenya ya ini untuk catatan ini ada R, ada Y, ada B. Ya, tapi kalau di ini disclaimer-nya bisa menggunakan istilah RST ya. Di Indonesia kita makanya istilah RST. Ya, sama aja ini R, Y, B misalnya. Ya. Nah, tadi bahwa di dalam tiap fase ada bebannya. Ya, beban ini misalnya beban ini, beban ini. Ya, ini beban yang ada di R, ini yang ada di S, dan ini bisa ada yang T. Ya. Dan nanti beban ini kalau secara teori beban harus seimbang ya enggak juga karena kan eh, pada kenyataan realnya ya satu fase itu bisa mengaliri beberapa rumah misalnya dengan beban sedikit berbeda ya di jadi kalau misalnya ini trafo terus ini ada rumah-rumah gitu ya mungkin ini pakai R ini pakai S ini pakai T misalnya kalau atau di elektro juga ada ini nanti pakai yang S mana yang R mana yang T yang mana ya oke. Nah nanti beban itu sendiri juga kalau kemarin kita pelajari beban ada resistif ada eh, yang induktif maupun yang ada apa kapasitif ya toh. Di dalam kenyataannya di rumah-rumah ada rumah yang pakai AC ada yang tidak pakai AC ada yang pakai lampunya pakai LED ada yang lampunya pakai pijar ada yang lampunya pakai tap lamp ya toh. Ada juga mungkin orang yang sering apa mencuci dengan mesin cuci, ada yang sukanya menyetrika misalnya. Dan karakteristik dari masing beban ini tentunya bisa dikatakan menimbulkan faktor daya yang berbeda-beda. Nah, faktor daya yang berbeda-beda ini juga bisa dikatakan bahwa itu dia tidak seimbang karena satunya bersifat mungkin resistif, satunya lagi yang lain mungkin bersifat eh, induktif, ya dah, dan lainnya barangkali kapasitif misalnya seperti itu. Ya ini ditunjukkan dengan perbedaan dari faktor dayanya ini sendiri yang bisa dikatakan ya untuk jalur atau fasenya itu bisa dikatakan ya kondisinya tidak berimbang gitu ya ini. Nah, jadi eh, karena antara tiap arus dan tadi kemarin faktor dayanya yang berbeda-beda, jadi arus dan tegangannya itu berbeda dia tiap fasanya. Ya, nah ini eh, ya nanti cara pengukurannya pun akan berbeda-beda. Ya, namun demikian untuk kasus ini sementara kita ya menganalisisnya adalah untuk yang seimbang dulu. Ya. Oke, secara teori bahwa untuk jaringan fase banyak n fase itu nanti untuk mengukur daya totalnya itu diperoleh dengan menjumlahkan ya daya yang terhitung ya ataupun terbaca dalam wattmeternya itu. Jadi kalau misalnya ini ada 3 fase gitu dan masing-masing fase ada wattmeternya ya wattmeter 1 di fase line R, fase Y-nya dengan wattmeter 2 dan fase B yang ketiga itu dengan wattmeter 3. Ya, ya intinya bahwa nanti untuk penjumlahan dari total daya adalah yang dibaca di sini maupun yang di sini. Bisa saja di sini nol bisa misalnya. Ya
seperti itu ya, karena faktor dayanya itu. Ini masih. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat nah, daya yang dipakai oleh beban. Ya. Kemarin bahwa daya yang dipakai beban nanti adalah VI ya, V kali I. Ya, jadi nanti daya yang dipakai oleh beban ada VI-nya. V di sini, ya. Kemudian ada V di sini, ya. Kemudian juga ada yang V di sini. Nah, dan tentunya di sini kalau kita lihat pada saat ada beban, ya dia tentunya ada apa namanya ada tegangan yang mengalir, tegangan yang ada di beban itu dan ada arus yang mengalir dalam beban itu. Ya, kalau yang di atas bisa dikatakan arusnya adalah IR, yang tengah warna hijau ini adalah arusnya Y, dan kemudian yang biru kanan ini adalah arusnya IB. Ya, contoh gambar ini. Nah, ini yang daya yang dipakai beban, jadi bisa dikatakan daya yang eh, nyatanya ya. Nah, sementara nanti ada pembacaan daya di wattmeter 1 ya, adalah arus yang mengalir ya, di sini ada wattmeternya. Arus yang mengalir adalah IR, dan kemudian tegangannya ini adalah tegangan di sini. Di mana tegangan di sini adalah beda di sini sampai sini. Nah, beda tegangan di sini. Ya, di C. Nah, di sini ada C-nya. Jadi bisa katakan bahwa kalau kita lihat di sini R, atau ini adalah wattmeternya, wattmeter 1, kemudian ini titik C. Ya, dan di sini nanti ada yang VRN-nya. Nah, ini fase R. Ya. Nah, jadi nanti daya yang dibaca yang di sini dan di sini. Ya. Oke. Nah, pembacaan daya di wattmeter 1, P1, daya di sini. Ya. Kemudian untuk yang di W2, P2 yang hijau ini. Kemudian untuk yang eh, wattmeter 3 yang di sini. Nah, ya. Nah, untuk tegangannya yang mengalir di wattmeter itu adalah VRC, RC. Ya. Kemudian untuk yang wattmeter 2 ya kita lihat sebagai YC. Ya, di sini Y dan C di sini. Sementara untuk yang ketiga di sini itu tegangan B ke C. Jadi ini tinggal nih ganti fasenya, apakah R, apakah Y, ataukah yang B. Ya, nanti itu. Ya. Nah, sementara kita lihat di sini untuk VRN ada. Ya. VRN itu beda tegangan yang di sini dikurangi beda tegangan yang di N. Jadi ada beda tegangan yang di sini. VRN adalah beda di sini R minus VN. Nah, yang di sini. Jadi secara implisit itu bisa dikatakan ini hmm, ya, untuk VRN beda tegangan di VR ya, di titik R atas dengan netralnya. Ya, kita akan coba lihat di sini. Ya, dengan dimodifikasi bahwa eh, kita bisa, karena ada di tegangan C di sini ya, ini C. Ya, kita bisa masukkan bahwa
ya VR min VC ini dipluskan. Jadi ini sama dengan 0 ini kan. VC min VC 0. Ya, nah tambah N. Sementara VR min VC itu sama dengan VLC. Dan VC min VN, ya, ini adalah VCN. Ya, jadi yang depan kalau tadi VRN itu adalah VR min VN. Kalau VCN sama dengan VC min VN. Ya, kita balik di sini kalau untuk VC min VN jadi dapatnya VCN. Ini untuk yang atas. Ya. Sekarang untuk yang YN yang bawah di sini. VYN sama dengan VY min VN. Ya, dengan modif ini maka di sini VYC ya ditambah dengan VCN. VYC tambah dengan VCN. Untuk hal yang sama yang bawah di B ini ya itu VBN VB min VN dimodifikasi sebentar, maka ini adalah VBC plus VCN. Ya. Kita lihat di sini VRN, ya. Secara implisit ini ada VRN di sini, VN di sini. Ya. Sementara di sini ada VLC, ya. VLC kalau begini adalah VLC sama dengan VRN min VCN. Ya. Jadi secara implisit nanti ini bolak-balik ya. Nah, ini daya yang di beban, nanti bagaimana daya yang dibaca di sini. Jadi paling tidak ada kaitannya dah antara yang di sini dengan yang di sini. Yang di sini dengan yang di sini. Nah, yang di sini juga nanti kaitannya yang di sini. Ya, oke, kembali lagi. Untuk ini berarti VRC sama dengan VRN min VCN. Kemudian di sini VYC sama dengan VYN min VCN. Dan yang di sini adalah VBC sama dengan VBN min VCN. Nah, saya implisit nanti semuanya dikurangi yang di sini. Nah, ini implisit ada. Ya, ini VCN. Nah, ini bilang 3 kawat. Memang jadi di sini nggak terlihat. Tapi kalau nanti 4 kawat secara implisit ada. Hmm. Oke, ya ini sekali lagi bahwa kita akan mengukur yang ya di sini sebetulnya nanti bisa diukur di sini. Ya, yang di sini bisa diukur di sini, yang di sini bisa ini bisa diukur di sini. Nah, ini sini, ini sini. Ya.
Oke. Nah, tadi di depan bahwa penjumlahan daya itu adalah penjumlahan dari tiga ini ya. Nah, kita bisa lihat penjumlahan dari pembacaan 3 wattmeter ya, ada di sini, sini, sini. P1, P2, P3. Ya, tadi P1 adalah VLC. VLC sama dengan VLN min VCN kali IR. Ya, P2 tadi eh, VC ya, itu VYN min VCN kali IY. Dan kemudian untuk yang P3 VBC itu VBN min VCN kali IB. Nah, ya kita bisa mengumpulkan ini yang VRN kali R ini, kemudian untuk VN kali yang ini lah, kali ini ya lah. Kemudian untuk yang VBN ini kali ini ya. Dan di sini ada eh, ini dan ini VCN semua ini. Nah, ya VCN minus, kemudian di sini ada IR, IY dan IB. IR, IY dan IB. Dengan melakukan hukum kecop arus bahwa yang masuk di satu titik percambangan adalah sama dengan yang keluar dari titik percambangan itu. Sementara di sini ya, arus yang masuk IR, arus yang masuk juga arus masuk sini masuk ke N, tapi N tidak keluar. Jadi di sini masuk, ini masuk semua. Ini yang R, ini yang Y, ini yang B. Sorry. Ini adalah N-nya. Ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ini R, ini Y, ini N. B, sorry. Ini N-nya. Dan ini yang keluar adalah 0. Dan di sini nggak ada yang keluar. Ya. Jadi di sini IR plus IY plus IB sama dengan 0. Ya. Dan ya bahwa baca meter secara implisit bisa mengukur, ya baca P1 bisa mengukur tegangan yang di Rn, P2 tegangan di YN, dan P3 tegangan di BN dikalikan arus yang mengalir dari masing-masing fase. Ya. Artinya bahwa tadi teorema untuk mengatakan jumlah daya yang totalnya itu adalah yang bisa dibaca di dalam wattmeter. Ini tanya adalah seperti itu. Ya ini menemukan ininya untuk pembacaan daya di wattmeter 1, wattmeter 2, wattmeter 3. Yaitu dengan ya bisa mengukur yang ada di sini, yang satu tadi, yang dua di sini, yang tiga yang di sini. Ya, ini udah ada gaduh ya. Punya apapun nyari ketemu. Nah, kemudian di sini tadi adalah 3 fase dengan 3 wattmeter, ya, 3 fase 3 kawat, ya. Ini main 3 fase 3 kawat, ya, ada juga 3 fase 4 kawat, di mana nanti ada tambahannya adalah ya yang netralnya, gitu. Ya, ini fase 1, kedua, fase ketiga dan netralnya. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa 3 fase bisa 3 kawat, bisa 4 kawat.
Ya kawatnya maksudnya kabel lah ya, line gitu. Dan kalau sistem isi 3 fase 3 kawat dia hanya milih 3 kawat yang sefasa. Sedangkan kalau yang 4 kawat dia ada 3 fase dan 1 kawat netralnya. Ya, sistem 3 kawat hanya menyediakan 380, yaitu dari fasa ke fasa. Tapi kalau yang 4 kawat maka dia nanti ada tegangan 220 ya, dan ada yang tegangannya 380 ya. Jadi yang kemarin mungkin saya katakan bahwa dalam 3 fase bisa muncul 220 dan bisa muncul 380. Di mana kalau 220 adalah fasa ke netralnya, sementara kalau untuk yang fasa ke fasa dia adalah 380. Ya, ya secara prinsip bahwa untuk pengukurannya P1 nanti dia bisa membaca untuk ini, P2 itu bisa membaca ini, dan P3 bisa, ya ini VRN-nya, VYN-nya, dan E. Nah, bagaimana ini alurnya 3 meter. W1 ada P2, P3, W1, W2, W3. Nah, sekarang bagaimana untuk mengukur eh, 3 fase dengan 2 meter? Nah, ini bisa dikatakan metode yang kita gunakan ya untuk mengukur daya 3 fase ya. Ya, jadi pada beban tidak seimbang kita bisa menggunakan nih. Oke, saya break sebentar, barang 2-3 menit ya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Ya, jadi ini pada saat beban tidak seimbang ini untuk metode yang digunakan bisa dengan metode bintang atau delta ya. Oke. Ya, mungkin beberapa yang lalu saya sampaikan bahwa kita bisa mengukur eh, gaya ya dengan metode bintang maupun delta. Oke, di sini untuk yang sistem terhubung bintang ya, dan nanti ada dua wattmeter ya, udah dua wattmeter ya, bisa di sisi fase R-nya atau bisa di fase B di sini atau LST, berarti R atau T-nya, R dan T-nya misalnya ya. Di kumparan arus wattmeter current coil dihubungkan dengan ini. Kemudian kumparan tegangan di sini pressure coilnya ya, tekanan atau tegangannya pressure coilnya itu di eh, ya. Dan untuk daya wattmeternya itu ya tadi untuk pressure coil ataupun tegangannya ini kita lihat di sisi sini ya, antara L dan fase satu dan fase 2 LY ya, ini sorry, ya, fase LY dan antara ini dan ini. Jadi untuk arus wattmeternya, oh saya lupa nanti kapan lah saya bawakan wattmeter ya dalam pertemuan ini nanti insya Allah ya. Nah, tadi bahwa daya ya P-nya ya itu kita lihat total dari ya totalnya di VRin sama di V ini VR ini ya. Kemudian juga sama ini yang di sini. Hmm, ya. Hmm, VBN kali B. Nah, sementara di sisi lain untuk wattmeternya ya, daya yang terbaca di wattmeter di P1 ya, ya P1 ini dan daya untuk di W2 P2 itu. Nah, ini juga kalau dari ini ya VRN kali R kemudian V ini total. Jadi bahwa P itu bisa diukur dari dua. Nah, dan kalau kita lihat totalnya di wattmeter satu ya, P1 adalah VRY ya, VRY wattmeter P1 VRY. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk P1 itu di VRY di sini karena antara sini dan sini ya, bahwa kumparan tegangan atau di sini pressure coil dihubungkan dari R Y, antara R dan J. Nah, ini ya, itu dikali dengan arus yang mengalir di sini. Dan tadi juga kita lihat bahwa VRY adalah VRN min VYN ya. Jadi ini VRN min VYN. Nah, ya. Jadi yang terukur di sini nanti ya akan ada dua ya, bahwa eh, ini di sini ya, ini ada yang
Rn, dan ini ke sini, ini Yn. Ya. Nah, kalau kita melihat yang ada di beban, ya itu ya dari yang terbaca di ini dan dengan di Yn-nya. Ya. Itu adalah cara melihatnya bahwa VY, VRN min VYN. Jadi VRD dan VRN min VYN. Hmm. Ya, basicnya adalah sama dengan yang di sini tadi ya, untuk penjumlahannya bersama. Nah, kalau untuk yang di wattmeter, VBY ya di sini dengan yang di sini ya, itu VPN dikurangi dengan VYN. Nah, karena terhubung tadi ya dua itu tadi. Nah, nanti sama IP. Ya. Nah, ini adalah untuk yang terhubung bintang. Ya, sementara untuk yang berhubung dengan delta, kalau kita lihat bahwa P-nya itu VRB ya, dari R ke B ya. Ini B, ini R, ini Y. Nah, karena di sini nggak ada N ya. Kalau tadi kan ada N delta. Bintang ada N. Sementara di sini nggak ada N-nya. Jadi untuk daya totalnya yang ada di bebannya itu, maka kita bisa hitung RB yang sisi ini. Kemudian untuk yang sisi ini, ya. Kemudian untuk yang sisi lainnya adalah yang di bawah nih. Nah, nanti yang mengalir dari yang di sini itu adalah IR, yang di sini adalah IB, dan ini adalah IY. Ya, dengan arahnya segitiga ya, dari searah jarum jam lah. Ya, ini dengan kita bisa lihat bahwa untuk yang di sini adalah IR min IY. Ya, ya sama lah untuk melihat jalur ini. IR ya dah. Kemudian di sini ada IY. Kalau di sini masuk, berarti di sini adalah IR min IY. Ya, nah kan jumlah totalnya ini apa? Ini misalkan IA, nah, IR min IY. Ya. Nah, total yang sini mengukur di beban, ini yang biru adalah yang BY. Ya, kemudian kita yang hijau itu yang VYL. Sementara untuk yang merah itu VRB. Ya. Dan nanti total yang ya bahwa total yang terbaca di wattmeter ya, yaitu di sini PYR ini, kemudian di
VBY sini ya. Ya, secara implisit juga di situ ada VRB kali R. Ya di sini kebetulan di sini. Ya VYR secara ini melewati sini. Ya total ini totalnya ini lah. Ya, nggak harusnya mengalir di sini. Karena kan yang kita ukur itu ya bebannya. Jadi yang terbaca di sini dan di sini itu adalah daya yang ada di beban, ya beban deltanya. Hmm. Nah, kemudian kalau kita lihat di wattmeternya W1, W2 dan ini W1. W1 itu eh, min VIR ya, karena ini kebalikan arahnya adalah ini dikali IR min I. Ya, ini VIR ya karena ini mesti kebalikan di VIR. Ini harusnya VRY lah. Ini kita bisa lihat. Ya, harusnya adalah IR min IY. Sementara kalau untuk yang wattmeter kedua ya itu VBY ya, ya dikalikan IB min IR. Nah, nah, itu cara untuk ya yang terbaca di wattmeter adalah seperti itu untuk mengukur dari. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana pengaruh bacaan wattmeter oleh faktor daya. Ya, bahwa ya karena tadi beban dari ini nanti masing-masing bebannya apa? Apakah reaktif, apa induktif, atau kapasitif? Ini juga bagaimana, ini juga bagaimana. Ya, nah masing-masing line dia nanti ada faktor dayanya. Karena memang ini masing line ini juga ada arus ya maupun tegangannya yang beda. Hasilnya kemudian ya tadi menunjukkan ada faktor daya seperti apa. Ya. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya faktor daya cos pi ya itu ya cos arcus tangan dari ini. Hmm. Kalau misalkan faktor daya untuk nilai apa nilai apa namanya rangkaiannya resistif, sifatnya resistif, cos pi sama dengan 1 sehingga pi sama dengan 0 derajat. Nanti pembacaan kedua meter, wattmeter sama. Ya. Dan setiap wattmeter membaca setengah dari daya totalnya. Jadi kalau misalnya eh, ini untuk Kospi sama 1 ideal bahwa fasanya antara tegangan dan itu sama harus ya ya semua beban katakan lampu pijar semua ya maka Kospi dapatnya 1 sehingga di sini yang dibaca di wattmeter ini akan sama dengan wattmeter ini. Jadi kalau dayanya misalnya 1000 misalkan ini juga 1000 gitu. Dan bagaimana daya total dalam 3 fase ini yaitu 1000 plus 1000 sama dengan 2000. Ya. Nah, bagaimana kalau faktor dayanya itu setengah? Dan di mana untuk pi-nya sebenarnya 30 derajat ya. Ya, cos pi setengah maka pi-nya 30 derajat. Ya. Salah satu wattmeter menunjukkan angka 0 dan yang lainnya menunjukkan totalnya. Ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya setengah untuk apa cos pi-nya, nah cos pi setengah itu ya beban yang
ada totalnya, tapi yang terbaca di sini nilainya mungkin di sini nggak terbaca ataupun nol misalnya. Hmm. Makanya tadi bahwa eh, untuk 2 wattmeter, kemudian untuk delta maupun bintang ini cocok untuk yang ban tidak seimbang ya. Nah, sementara kalau Kospi-nya nol ya, ini Kospi-nya nol, mungkin nggak nih efisiensinya jadi nol banget gitu. Artinya bisa dikatakan di satu secara apa namanya secara real nggak ketemu karena kalau efisiensinya nol ya dia nggak jalan. Pembaginya jalan tapi nggak bisa terterap. Ya, artinya bahwa daya nyatanya nggak ada yang pakai. Ya meski ini teori saja sih. Prakteknya nggak ketemu ya. Ya. Nah ini contoh ya penggunaan 3 fase dengan 2 meter. 2 watt meter hubungan dengan untuk mengukur daya yang dikonsumsi selama dengan beban 3 fase seimbang, beban seimbang 3 fase. Ya, beban seimbang ABC-nya, RST-nya sama. Salah satu wattmeter menunjukkan 1.500 dan yang lainnya 700. Carilah faktor daya beban ketika kedua pembacaan positif. Ya. Jadi positif 1.500 dan 700 sehingga dayanya bisa dikatakan total duanya. Ya. Nah ini nanti berapa faktor dayanya. Nah, tinggal memasukkan rumusnya ini. Ya. Dan ketemunya P sama akar tangan akar 3 P1 min P2 P1 plus P2 ya ketemunya sudutnya ini dan akhirnya ketemu faktor dari 0,8 ya. Dan wattmeter kedua diperoleh setelah membalikkan sambungan kumparannya, berarti wattmeter kedua itu dibalik jadi minus ya. Maka faktor dayanya adalah cos P ya, P-nya 8 sehingga cos P-nya sekian, maka kita peroleh power faktornya adalah 0,21. Ya, oke, udah selesai. Oke. Baik, mungkin itu yang saya berikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Ya, untuk pertemuan berikutnya besok Jumat ya, ada kuis ya malam, nggak lama lah, maksimum paling setengah jam maksimum ya. Yang untuk kuis namanya perlu disiapkan, eh, dipelajari untuk bab 7 gitu ya, yang sudah saya kirimkan kemarin ya. Dan soal-soal yang contoh disampaikan juga ya. Nanti untuk apa namanya pelaksananya menggunakan MS Team ya. Saya sudah umumkan di community ya, WA community sehingga nanti semua mahasiswa bisa tahu ya. Insya Allah waktunya jam 7 di hari Jumat ya materinya ya. Dan kuisnya ya tidak susah ya. Nanti Anda bisa menggunakan HP gitu ya dengan apa namanya pilihan ganda lah ya. HP atau komputer juga bisa ya. Oke, sampai sini dulu. Sebelum satu pada pertanyaan mungkin. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.